Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan masuk mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Hari ini saya akan membagikan materi terkait dengan komunikasi terapeutik dalam kesehatan. Tolong disimak baik-baik video yang saya paparkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Dan hari ini kita akan membahas yaitu komunikasi terapeutik dalam kesehatan. Tolong disimak baik-baik video ini, dan nanti jika ada yang kurang mengerti boleh dipertanyakan. Sebelumnya mari kita ketahui dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman pesan atau tukar-menukar informasi atau ide. Dan ada pendapat lain juga, komunikasi adalah suatu proses ketika informasi disampaikan pada orang lain melalui simbol, tanda, atau tingkah laku. Pernahkah Anda melihat simbol di jalan lalu lintas? Itu ada simbol tanda ke kiri ataupun tanda ke kanan. Itu adalah simbol yang mengatasnamakan informasi untuk kita melaju ke arah ke kiri. Komunikasi terdiri dari komunikasi verbal, yaitu menyampaikan maksud atau tujuan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan, dan komunikasi nonverbal, yaitu di mana proses penyampaian pesan dengan maksud dengan tujuan tanpa menggunakan kata-kata baik tertulis atau lisan. Ini contohnya seperti misalnya seseorang meyakini itu benar ataupun iya, maka seseorang itu akan mengangguk. Dan juga misalnya contoh lain, ada seseorang yang marah, maka dari raut wajah kita sudah mengetahui dia wajahnya itu yaitu kemerahan dan juga matanya yang menatap tajam. Itulah komunikasi nonverbal, sehingga kita ketahui bahwa orang itu sedang marah dan kita tidak mendekatinya. Mari kita lihat di contoh gambar berikut ini, yaitu bagaimana terjadinya proses komunikasi. Proses komunikasi sendiri terjadi melalui adanya komunikator yang memberikan pesan melalui saluran baik buku maupun saluran media sosial, misalnya contoh WhatsApp, dan langsung pesan tersebut langsung diperoleh oleh komunikan. Dan apabila komunikan tersebut mengerti, maka terjadinya feedback antara komunikan dan komunikator. Ya, komunikan sendiri mengerti apa yang disampaikan oleh komunikator, sehingga itulah yang disebut proses terjadinya komunikasi. Unsur-unsur komunikasi sendiri terdiri dari yaitu satu, komunikator atau orang yang menyampaikan pesan harus berusaha merumuskan isi pesan yang akan disampaikan. Dan yang kedua yaitu pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambang-lambang bahasa, baik dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Dan yang ketiga ada komunikan, adalah si penerima pesan seperti pada gambar yang telah saya jelaskan tadi. Dan selanjutnya adalah media. Media adalah sarana atau saluran berkomunikasi. Media yang digunakan dalam berkomunikasi banyak ya, baik media sosial, media elektronik, dan media berbagai macam lainnya. Dan selanjutnya ada respon atau umpan balik ya, adalah reaksi komunikan sebagai dampak atau pengaruh dari pesan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi respon dari komunikan terhadap komunikator ya, yang memberikan pesan itu. Jika komunikan mengerti apa yang disampaikan, maka akan terjadinya respon ataupun umpan balik, ataupun dengan bahasa lain yaitu feedback. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi yaitu yang pertama situasi atau suasana ya. Jika suasana yang penuh kebisingan ataupun ribut sangat mempengaruhi baik atau tidaknya pesan yang diterima oleh komunikan. Suara bising yang diterima komunikan saat proses komunikasi berlangsung membuat pesan tidak jelas, kabur, bahkan sulit diterima. Selanjutnya faktor lain yaitu kejelasan pesan ya. Kejelasan pesan akan sangat mempengaruhi keefektifan
iklan komunikasi. Pesan yang kurang jelas dapat berbeda persepsi tentang pesan yang disampaikan. Selanjutnya kita akan bahas teknik komunikasi yang efektif ya. Apa saja poin teknik komunikasi yang efektif? Yang pertama adalah itu yakinkan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana mengkomunikasikannya. Hal yang berkaitan dengan kejelasan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya kita sekarang masuk materi mengenai komunikasi terapeutik ya. Maka kita akan membahas seputaran komunikasi terapeutik, bukan pembahasan yang lain. Dan selanjutnya gunakan bahasa yang jelas dan dapat dimengerti oleh komunikan ya. Saya menggunakan bahasa Indonesia sehingga mudah bagi kebanyakan dari peserta didik ya, secara umum mengerti bahasa Indonesia ya. Selanjutnya gunakan media komunikasi yang tepat dan adekuat ya. Banyak media komunikasi yang bisa digunakan dalam melakukan komunikasi seperti media sosial, contohnya WhatsApp ya, platform YouTube ataupun yang lain-lain ya. Selanjutnya ciptakan iklim komunikasi yang baik dan tepat. Iklim ini seperti suasana ya, suasana yang adem, ayem itu mudah dalam kita berkomunikasi ya, tidak bising. Selanjutnya dengarkan dengan penuh perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh komunikan, karena apa yang disampaikan komunikan adalah umpan balik terhadap pesan yang diberikan komunikator ya. Misalnya saya telah memberikan materi ya, yaitu di sini saya dikategorikan sebagai komunikator dan peserta didik dalam grup ini adalah komunikan. Jika komunikan menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti, itulah yang disebut dengan umpan balik ya. Umpan balik terhadap pesan yang diberikan komunikator. Selanjutnya hindarkan komunikasi yang tidak disengaja ya. Misalnya ada pesan-pesan ataupun kata-kata yang tidak senonoh. Misalnya kita menghardik, misalnya kita marah ya, menggunakan kata-kata yang tidak bijak, itu sebaiknya dihindarkan saja. Selanjutnya ingat bahwa komunikasi adalah proses dua arah, yaitu harus terjadi umpan balik antara komunikator dan komunikan ya. Jadi saya sebagai komunikator mengharapkan adanya umpan balik daripada peserta didik dalam grup ini. Jika terjadinya umpan balik dari peserta grup ini, maka telah terjadinya proses komunikasi secara dua arah. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yakinkan bahwa tindakan yang dilakukan tidak kontradiksi dengan apa yang diucapkan. Dengan kata lain, ekspresi verbal harus sesuai dengan ekspresi non-verbal ya. Misalnya kita menyampaikan pesan secara lembut ya. Tidak mungkin ekspresi wajah kita marah dan menatap tajam terhadap orang lain ya. Itu tidak sesuai. Oke, sebelumnya kita telah membahas apa itu komunikasi. Selanjutnya kita membahas itu apa komunikasi terapeutik ya. Jadi komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang mendorong proses penyembuhan klien ya. Dalam pengertian lain juga bahwa komunikasi terapeutik adalah proses yang digunakan oleh perawat dengan memakai pendekatan yang direncanakan secara sadar, tujuan dan kegiatannya dipusatkan pada klien. Jadi komunikasi terapeutik ini khusus digunakan kepada klien ya, yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan klien itu sendiri. Jadi berbeda komunikasi terapeutik ini dengan komunikasi umum. Tujuan komunikasi terapeutik sendiri yaitu membantu klien untuk memperjelas dan mengalir beban perasaan dan pikiran, serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila klien percaya pada hal yang diperlukan ya. Jadi komunikasi ini khusus kepada klien. Selanjutnya mengurangi keraguan ya, membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif dan mempertahankan kekuatan egonya. Selanjutnya mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik dan dirinya sendiri ya. Misalnya pada klien di rumah sakit ya, ketika selang infusnya mengalami kenaikan darah ya, di
Tujuan terapeutik akan tercapai bila perawat memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya kesadaran diri ya. Dia sadar bahwasanya dia itu perawat ya. Selanjutnya ada klarifikasi nilai ya, yaitu kita harus mampu membedakan nilai yang diyakini oleh klien. Misalnya seseorang itu beragama Kristen ya, berbeda keyakinannya, nilai keyakinannya ya. Jadi jika pasiennya beragama Islam, biasanya kita sebelum melakukan tindakan, maka kita akan mengucapkan dulu Assalamualaikum ya. Selanjutnya eksplorasi perasaan ya, yaitu mengungkapkan perasaan ya. Misalnya ada salah satu anggota keluarga yang menangis di saat anggota keluarga tersebut meninggal ya. Di sini kita mengungkapkan perasaannya bahwasanya kita turut berduka cita. Selanjutnya harus mampu untuk menjadi model peran ya. Misalnya di rumah sakit terdapat seorang klien ya, dia sendiri, tidak ada keluarga yang mendampingi ataupun membantu klien. Disinilah kita sebagai seorang perawat menjadi model peran ya, yaitu membantu pasien tersebut seperti kita sebagai salah satu anggota keluarganya. Selanjutnya harus memiliki motivasi altruistik, yaitu mampu membangun diri untuk membantu orang tanpa mengharapkan balas jasa ya, ataupun imbalan. Yang terakhir harus memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki etik ya. Selanjutnya kita membahas fase hubungan komunikasi terapeutik ya. Di sini fase komunikasi terapeutik ada 4. Yang pertama yaitu fase preinteraksi ya, di mana tahap ini adalah masa persiapan sebelum memulai hubungan dengan klien ya. Pada fase ini tugas perawat yaitu mengeksplorasi perasaan ya, harapan dan kecemasannya, dan menganalisa kekuatan dan kelemahan diri. Selanjutnya mengumpulkan data tentang klien sebagai dasar dalam membuat rencana interaksi. Selanjutnya membuat rencana pertemuan secara tertulis yang akan diimplementasikan saat bertemu dengan klien ya. Sama seperti saya dalam memberikan materi, saya yang pertama adalah mengumpulkan bahan ya, dan selanjutnya saya harus menganalisa kepada siapa saya akan memberikan pesan ini. Selanjutnya fase orientasi ya, di mana tugas perawat pada tahap ini yaitu membina hubungan saling percaya dan menunjukkan sikap penerimaan dan komunikasi terbuka. Sama seperti saya memberikan materi ya, melakukan hubungan saling percaya dengan peserta didik ya, dan melakukan komunikasi terbuka. Selanjutnya merumuskan kontrak bersama klien. Di sini saya akan mengajar kurang lebih 2 jam ya, dan selanjutnya menggali perasaan dan pikiran serta mengidentifikasi masalah klien, yaitu saya menggali apa yang menjadi pikiran ya, serta apa yang Anda kurang paham, maka di sini saya akan menjelaskan kembali. Selanjutnya fase interaksi ya. Pada tahap ini merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Jadi pada tahap ini perawat bersama klien mengatasi masalah yang dihadapi ya. Perawat dan klien mengeksplorasi stresor dan mendorong perkembangan kesadaran diri dengan menghubungkan persepsi, perasaan, dan perilaku klien ya. Jadi kalau misalnya dalam proses belajar mengajar pada tahap ini, di mana tahap kalian menanyakan hal-hal yang tidak kalian mengerti, dan pada tahap ini juga saya telah memberikan materi-materi sesuai dengan topik pembahasan kita hari ini ya. Jadi di sini kita, saya sebagai komunikator dan kalian sebagai komunikan, saling melakukan feedback ataupun diskusi secara terbuka. Selanjutnya fase terminasi, yaitu fase terakhir ya. Di sini tugas perawat yaitu melakukan terminasi sementara, berarti masih ada pertemuan selanjutnya, dan terminasi akhir.
terjadi jika perawat telah menyelesaikan proses keperawatan secara menyeluruh ya. Di sini saya melakukan terminasi sementara, contohnya saya telah masuk pertemuan kedua dengan ruang kalian ya. Berarti saya masih memiliki pertemuan selanjutnya. Dan jika saya telah selesai melakukan pertemuan ya, ataupun 8 pertemuan dengan kalian, maka proses perkuliahan dengan saya telah selesai. Adapun sikap komunikasi terapeutik, yaitu yang pertama berhadapan ya, saling berhadapan tatap muka, selanjutnya mempertahankan kontak mata ya, yaitu saling melihat ya, selanjutnya membungkuk ke arah klien, yaitu perawat ya membungkuk terhadap kliennya, selanjutnya mempertahankan sikap terbuka ya, jadi menanyakan pertanyaan oleh pasien kepada perawat secara terbuka, apa-apa yang dikeluhkannya, jadi tidak tertutup ya, tidak menutupi apa yang dikeluhkannya, dan selanjutnya tetap rileks ya. Adapun teknik komunikasi terapeutik yang pertama adalah semua komunikasi yang disampaikan harus ditunjukkan untuk menjaga harga diri pemberi pesan maupun si penerima pesan ya. Selanjutnya, komunikasi yang menciptakan saling pengertian harus dilakukan lebih dahulu sebelum memberikan saran, informasi maupun masukan ya. Jadi, berikut ini menurut pakar keperawatan yakni Stroud dan Sandern mengidentifikasikan teknik komunikasi terapeutik yaitu sebagai berikut ya. Ada 16, bisa dilihat. Yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan penerimaan, menanyakan pertanyaan yang berkaitan, mengulangi ucapan klien dengan menggunakan kata-kata sendiri, mengklarifikasi, memfokuskan, menyatakan hasil observasi, menawarkan informasi, diam, meringkas, memberi penghargaan, memberi kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan, menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan, menempatkan kejadian secara berurutan, memberikan kesempatan kepada klien untuk menguraikan persepsinya, serta yang terakhir yaitu refleksi ya. Di sini poin-poin ini tadi sedikit sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Selanjutnya hambatan komunikasi terapeutik ya. Di sini ada yang pertama hambatannya itu resisten, yang kedua ada transparent, yang ketiga ada counter transparent ya. Jadi sekian pertemuan dengan saya hari ini. Jika ada yang kurang jelas ataupun ingin dipertanyakan, silahkan bertanya ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.